Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudaraku berada pada saat ini, semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saudaraku, mari kita merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Allah. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku yang terkasih, konteks ini adalah di mana Samuel akan memilih seorang raja bagi bangsa Israel karena Saul telah mengecewakan Tuhan karena ketidaktaatannya terhadap firman Allah. Saudaraku yang terkasih, hal yang saya bagikan pada saat ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-7, 16 ayat 7, situ dikatakan bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, memang kita seringkali menjumpai orang-orang yang di sekeliling kita, dan mungkin ada di antara kita yang sering menilai seseorang dari wajahnya, dari tubuhnya, dari apa yang kita lihat. Tetapi belum tentu di dalam pandangan penglihatan Allah tentang orang itu. Seperti yang pernah terjadi di dalam kehidupan Samuel ketika ia melihat seorang Eliab yang begitu gagah perkasa, karena seorang Eliab adalah seorang prajurit pada saat itu. Ketika ia melihat di dalam hatinya bahwa ini adalah orang yang dipilih Tuhan, karena begitu gagah perkasa, di dalam pikiran Samuel mungkin ini yang dipilih Tuhan, karena melihat secara fisik ini sangat luar biasa dan mungkin bisa jadi pemimpin. Tetapi apa yang ditampilkan di dalam fisik ini belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Seperti yang difirmankan Allah bahwa Allah melihat hati, manusia hanya melihat yang di depan mata. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud adalah anak bungsu dari kedua orang tuanya dan memiliki saudara yang begitu banyak. Tetapi tugas Daud adalah hanya seorang yang mengembalakan domba di padang. Artinya bahwa dia termasuk golongan orang-orang yang tidak terpandang pada saat itu. Tetapi firman Allah berkata, justru dia yang dipilih Allah. Artinya bahwa sesuatu hal yang tidak terpandang bagi dunia ini, Allah memilih itu. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita hidup seturut dengan kebenaran firman Allah.
kita mengasihi orang lain, kita memiliki kelemah lembutan, kita memiliki jiwa yang mau mengasihi banyak orang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu salah satu yang dimiliki oleh Daud, yaitu mengasihi orang, takut akan Allah. Bahkan ketika nanti ke depannya setelah dia diurapi oleh Allah, itu begitu banyak tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Bahkan Raja Saul hampir-hampir membunuh dia. Tetapi karena Daud seorang yang lembut hatinya, karena Daud seorang yang tulus, karena Daud seorang yang takut akan Tuhan, dia beberapa kali memiliki kesempatan untuk menghabisi Raja Saul pada saat itu. Tetapi karena dia sangat takut akan Tuhan, dia tidak melakukan hal itu. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memang orang yang tidak terpandang bagi dunia ini. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memilih kita. Karena kasih-Nya bagi kita. Karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kita. Ia memilih kita untuk menjadi percaya bagi Dia. Maka saudaraku terkasih, milikilah hati yang lembut. Milikilah hati yang tulus. Milikilah hati yang takut akan Allah. Kita orang-orang pilihan Allah pasti seringkali diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik menurut kita. Tetapi jika kita memiliki hati yang tulus, hati yang mengasihi, takut akan Allah, maka kita dapat melewati semua itu karena Allah bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan dan renungan pada saat ini menguatkan dan menghiburkan setiap hati kita, setiap kehidupan kita menjalani hidup ini di dalam dunia ini, bahwa Allah memilih kita tidak melihat dari apa yang kita punya. Allah memilih kita tidak melihat dari apa yang diperlihatkan oleh fisik kita. Tetapi Allah memilih kita karena kasih karunia-Nya kepada kita semua. Maka dari situ saudaraku, janganlah sia-siakan setiap kesempatan daripada Allah kita. Janganlah sia-siakan imanmu kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Allah dan tetap takut akan Allah dan jalanilah hidup saudara semua, kita semua seturut dengan kebenaran firman Allah. Biarpun banyak tantangan yang akan kita hadapi, percayalah seperti Daud ini, dia menerima imbalan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap pakai masker karena itu juga menyelamatkan kita bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.